Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ika Ramadhani dari kelas 12 Agama. Di sini saya akan menyampaikan sedikit pengertian kehidupan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Apa itu Orde Baru? Orde Baru adalah rezim yang pernah berkuasa di Indonesia yang cukup lama, yaitu 32 tahun. Orde Baru ini diawali pada tahun 1966 sampai dengan 1998 dan dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Istilah Orde Baru diciptakan untuk membedakan periode ini dengan periode sebelumnya yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Masa pemerintahan ini berlangsung sejak diterimanya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar pada 11 Maret 1966 oleh Jenderal Soeharto dan berakhir pada reformasi terjadi pada tahun 1998. Adapun selama perjalanan rezim ini, Indonesia telah mengubah struktur ekonomi, politik, sosial budaya, dan bidang lainnya, sehingga Orde Baru banyak sekali diwarnai catatan negatif di bidang politik, hak asasi manusia, militer, maupun sosial. Sayangnya, beberapa pengaruh dari perubahan-perubahan menjadi catatan negatif di era Presiden Soeharto. Di sini kita akan membahas latar belakang Orde Baru. Pertama, ada G30 SPKI, kedua kondisi perekonomian, ketiga tuntutan Tritura, dan keempat Super Semar. Kita bahas yang pertama, yaitu G30 SPKI. Setelah gerakan 30 September 1965 atau G30S ditumpaskan, berdasarkan barang bukti yang sudah terkumpul, Partai Komunis Indonesia atau PKI dituding sebagai dalangnya. Hal ini memicu kemarahan rakyat, bentrokan fisik antara masyarakat yang setia dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan massa PKI di Jakarta serta berbagai daerah di seluruh Indonesia. Sementara itu, untuk mengisi kekosongan pemimpin Angkatan Darat, pada tanggal 14 Oktober 1965, Panglima Konstrat Pangkop Kamtib Maijen Soeharto diangkat sebagai Panglima Angkatan Darat. Bersamaan dengan itu, mulai tindakan-tindakan pembersihan terhadap unsur-unsur PKI dan seluruh ormasnya. Berbagai partai politik, organisasi massa, pemuda, kaum wanita, dan masih banyak lagi secara serentak membentuk Front Pancasila untuk menghancurkan gedung G30 SPKI. Mereka meminta penyelesaian politis terhadap pihak yang terlibat dalam G30 SPKI tersebut. Kesatuan aksi tergabung dalam Front Pancasila kemudian dikenal sebagai sebutan Angkatan 66. Yang kedua, kondisi perekonomian. Di sisi lain, kondisi perekonomian semakin bertambah buruk. Barang keperluan sehari-hari semakin sulit didapatkan dan harga pun semakin mahal, sehingga terjadilah inflasi. Pemerintah sempat membuat keputusan pemotongan nilai mata rupiah dari Rp1.000 menjadi Rp1. Akan tetapi, harga barang bukan semakin menurun, malah kian tinggi. Pelajar yang tergantung dalam Front Pancasila bahkan menyatakan kebijakan ekonomi pemerintah saat itu tidak dapat dibenarkan. Yang ketiga, tuntutan Tritura. Pada tanggal 12 Januari 1966, berbagai kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi gedung DPR GR untuk mengajukan Trituntutan Rakyat atau Trituntutan Nurani Rakyat yang disebut Tritura. Isi tuntutan Tritura tersebut adalah 1. Pembubaran PKI dan ormasnya, 2. Pembersihan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI, dan ketiga, penurunan harga-harga barang. Akhirnya pada tanggal 21 Februari 1966, Presiden Soekarno mengumumkan perubahan kabinet. Namun, perubahan tersebut tidak memuaskan hati rakyat Indonesia. Karena masih banyak tokoh diduga terlibat dalam G30 SPKI. Ada di dalam kabinet baru, yang dikenal sebagai Kabinet
100 menteri. Pada saat pelantikan anggota kabinet baru pada tanggal 24 Februari 1966, para mahasiswa, pelajar, dan pemuda memenuhi jalan menuju Istana Merdeka. Aksi itu kemudian dihalang oleh pasukan Cakrawibawa, hingga akhirnya terjadi korban antara pasukan Cakrabirawa dan demonstran. Peristiwa ini mengakibatkan seorang mahasiswa Universitas Indonesia, Arif Rahman Hakim, gugur. Gugurnya Arif Rahman Hakim ini semakin memberikan semangat juang demonstran untuk menuntut perubahan dan perbaikan taraf hidup bagi bangsa Indonesia. Yang terakhir, keempat, Super Semar. Melihat situasi semakin tak terkendali, Presiden Soekarno akhirnya menyusun surat perintah 11 Maret atau Super Semar untuk Jenderal Soeharto. Isi Super Semar adalah untuk mengendalikan kondisi negara dan mengamankan wibawa pemerintah. Soeharto akhirnya mengatasi keadaan serba tidak menentu dan sulit terkendali, sehingga Orde Baru pun dimulai. Surat perintah ini digunakan oleh Soeharto untuk memenuhi tuntutan Tritura, seperti pembubaran PKI, penangkapan menteri yang diduga terlibat G30S, pembentukan kabinet baru, dan menjalankan pemerintahan. Dan di sini kita akan membahas ciri-ciri pemerintahan Orde Baru, yaitu ada 3. Yang pertama, disfungsi ABRI, kedua, pembangunan yang masif, dan yang ketiga, pemerintahan sentralistik. Yang pertama, disfungsi ABRI. Banyak prajurit militer dari berbagai pangkat, jabatan, dan angkatan ikut bekerja dalam pemerintahan seperti menjabat posisi lurah atau kepala desa. Hal ini dianggap sebagai tanda penguatnya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rezim Orde Baru. Yang kedua, pembangunan yang masif. Pemerintah Orde Baru mempunyai tekad yang menetapkan pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik sebagai prioritas. Hal ini sebagai respon atas kekacauan ekonomi yang terjadi pasca 1965. Selain itu, pemerintah juga membuka penanaman modal asing dan dalam negeri untuk masuk serta membuka usaha di Indonesia. Melalui modal tersebut, pembangunan dapat berlangsung lancar dan perekonomian semakin normal. Meski demikian, kebijakan penanaman modal ini disebut hanya menguntungkan keluarga cendana karena sebagian besar bisnis di Indonesia saat itu dikelola oleh keluarga anggota Soeharto. Yang ketiga, pemerintah sentralistik. Sistem pemerintahan sentralistik menguatkan kekuasaan pusat terhadap daerah. Hal ini disebabkan ketergantungan yang tinggi dari pemerintah daerah atau keputusan pemerintah pusat. Pada masa Orde Baru, kebijakan pemerintah sentralistik ini berupa kebijakan ekonomi dan pembangunan sekaligus penerapan kebijakan politik. Perkembangan ekonomi dan politik masa era Orde Baru. Ekonomi Indonesia pada sejarah Orde Baru membaik dalam waktu singkat. Hal ini terjadi karena bantuan aliran modal yang dibuka lebar melalui konsorsium IGGI. Rezim Orde Baru dapat membuat kestabilan ekonomi bahkan sebelum tahun 1970. Pembangunan ekonomi nasional Orde Baru dilakukan melalui Repelita. Program Repelita ini didasarkan atas pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Sementara pada pemerintahan politik, masa Orde Baru selama 32 tahun memiliki proses politik sangat dinamis. Pemerintah berhasil menyelenggarakan 6 kali pemilu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1998. Namun, semua proses demokrasi tersebut dimenangkan oleh golongan karya dan Presiden Soeharto untuk menjabat kembali. Hal ini dinilai sebagai cara pemerintah mempertahankan kekuasaannya. Dan terakhir, kita akan membahas runtuhnya Orde Baru. Berakhirnya masa Orde Baru di Indonesia ditandai dengan adanya krisis ekonomi yang
melanda sejak tahun 1997. Krisis tersebut membuat nilai tukar rupiah jatuh. Badai krisis moneter berlarut-larut akhirnya memancing kelompok kritis di masyarakat. Kelompok kritis menilai permasalahan ekonomi ini bertumpu pada kesalahan urus pemerintahan Orde Baru. Situasi yang awalnya hanya berupa krisis ekonomi berkembang menjadi krisis kepercayaan. Kepercayaan terhadap pemerintah menurun sehingga memicu kerusuhan, demonstrasi besar, bahkan penjarahan terutama di Jakarta. Kemarahan masyarakat terutama di kalangan mahasiswa semakin menjadi setelah Soeharto dicalonkan kembali sebagai Presiden Republik Indonesia pada pemilu ke-6. Para mahasiswa akhirnya menuntut adanya reformasi pada tahun 1998. Reformasi ini memiliki beberapa tuntutan penting seperti 1. Penghapusan dwifungsi ABRI, 2. Penurunan maupun pengadilan terhadap Soeharto dan kroni-kroninya. 3. Penghapusan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 4. Menegakkan supremasi hukum. Dan kelima, amandemen UUD 1945. Dan yang keenam, pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya. Menilai tuntutan reformasi semakin besar, Presiden Soeharto akhirnya menyampaikan pengunduran diri pada tanggal 21 Mei 1998. Berakhirnya masa jabatan Soeharto inilah yang menjadi tanda runtuhnya Orde Baru dan berganti menjadi era reformasi sampai sekarang ini. Sekian dari saya, bila ada salah kata atau salah pengucapan dan salah penyampaian, saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan semoga bisa menjadi manfaat buat kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.